Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Rancangan Model Latihan Terapeutik pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik Stabil, telaah stres oksidatif, kelelahan dan kekuatan otot serta kecepatan berjalan. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Angela B.M. Tulaar, spesialis KFR konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof. Angela. Terima kasih Ketua Sidang, Bapak Dekan, Prof. Ari. Saudara calon doktor, Dr. Tresya, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Yang terhormat, promotor Profesor Dr. Angela B.M. Tulaar, SPKFR Konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya dengan judul Rancangan Model Latihan Terapeutik pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik Stabil, telaah pada stres oksidatif, kelelahan dan kekuatan otot, serta kecepatan berjalan. Penyakit paru obstruksi kronik adalah penyakit dengan karakteristik hambatan aliran progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi paru abnormal pada partikel atau gas beracun. Hal tersebut berdampak pada disabilitas dan kecacatan progresif yang menyebabkan keterbatasan aktivitas fisik dan sangat mempengaruhi kualitas hidup. PPOK menyebabkan respon inflamasi di paru dan inflamasi sistemik berupa stres oksidatif, hipoksia jaringan dan inflamasi sistemik yang menetap merupakan penyebab disfungsi otot rangka dan otot pernafasan pada pasien PPOK. Disfungsi disebabkan penipisan massa otot serta pergeseran metabolisme energi oksidatif menjadi glikolitik sehingga terbentuk asam laktat lebih awal yang mempercepat kelelahan, toleransi latihan, penurunan kekuatan otot serta kecepatan berjalan yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Dari patogenesis tersebut, dengan diberikan latihan terapeutik, dapat memperbaiki kapasitas fungsi kardiorespirasi dan muskuloskeletal minimal 4 minggu bila dilakukan rutin dan teratur. Latihan terapeutik, latihan tipe 1 adalah latihan jentera dan penguatan otot intensitas rendah 50%, latihan tipe 2 adalah latihan jentera dan penguatan otot intensitas sedang 75%, dan latihan tipe 3 adalah latihan kontrol pernafasan. Permasalahan, belum ada penelitian yang membandingkan respon adaptasi latihan intensitas rendah dan intensitas sedang terhadap kadar stres oksidatif, kelelahan otot, kekuatan dan massa otot, serta kecepatan berjalan pada pasien PPOK stabil. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan kadar MDA dan kadar GSH dalam plasma darah sebelum dan sesudah latihan pada pasien PPOK stabil? Apakah terdapat pengaruh latihan terhadap kelelahan, kekuatan, dan massa otot, serta kecepatan berjalan sebelum dan sesudah latihan pada pasien PPOK stabil? Apakah terdapat perbedaan hasil ketiga model latihan terhadap kadar MDA, kadar GSH, kelelahan, kekuatan, dan massa otot, serta kecepatan berjalan pada pasien PPOK stabil? Hipotesis penelitian, terdapat peningkatan kadar GSH dalam plasma darah, kekuatan dan massa otot, serta kecepatan berjalan, terdapat penurunan kadar MDA dalam plasma darah dan kelelahan otot, terdapat perbedaan hasil model latihan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 terhadap kadar MDA dan kadar GSH dalam plasma darah, kelelahan otot, kekuatan dan massa otot, serta kecepatan berjalan. Tujuan penelitian, tujuan umum merancang model latihan terapeutik yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien PPOK. Tujuan khusus menganalisis pengaruh dan menganalisis perbedaan hasil model latihan terapeutik terhadap kadar MDA dan kadar GSH
kelelahan otot, kekuatan dan massa otot, serta kecepatan berjalan pada pasien PPOK stabil. Manfaat penelitian secara teoritis memperoleh rancangan model latihan terapeutik yang efektif sampai ke tingkat selular, mendapatkan data profil kadar stres oksidatif, memberikan kajian dampak sistemik dari model latihan terapeutik, khususnya kadar stres oksidatif, kelelahan dan kekuatan otot, serta kecepatan berjalan, menjadikan model latihan terapeutik sebagai acuan dalam peresepan program latihan pada pasien PPOK stabil. Manfaat aplikatif, dasar penentuan peresepan model latihan yang tepat dan efektif, serta dapat digunakan sesuai derajat PPOK untuk meningkatkan kapasitas fungsional kardiorespirasi dan sebagai dasar panduan praktek klinis pada pasien dengan gangguan pernafasan. Kerangka teori, PPOK menyebabkan peradangan secara lokal dan sistemik yang dapat mempengaruhi baik itu kadar stres oksidatif, kelelahan otot, kekuatan dan massa otot, serta kecepatan berjalan. Dengan latihan terapeutik akan memberikan respon adaptasi terhadap sistem kardiorespirasi dan sistem muskuloskeletal sehingga dapat meningkatkan kapasitas fungsional pada pasien PPOK. Kerangka konsep, pasien PPOK diberikan 3 model latihan terapeutik, yaitu latihan tipe 1, latihan tipe 2, dan latihan tipe 3, dengan variabel yang dinilai adalah penanda stres oksidatif berupa kadar MDA dan GSH, kelelahan otot yaitu dengan kadar laktat, kekuatan otot dengan kadar kreatinin dan uji kekuatan otot, serta kecepatan berjalan menggunakan uji jalan 4 meter. Metode penelitian, desain penelitian, uji klinis pre-tes dan post-tes tadi, lokasi dan waktu instalasi rehabilitasi medik dan Departemen Pulmonologi RSUP Persahabatan, Oktober 2018 sampai Maret 2020, populasi target pasien PPOK stabil berdasarkan klasifikasi GOLD berusia di atas 50 tahun. Kriteria inklusi, pasien PPOK stabil usia di atas 50 tahun menurut klasifikasi GOLD dengan saturasi oksigen lebih dari 90%, tidak ada riwayat eksaserbasi, tidak mengkonsumsi obat antioksidan, dan bersedia melakukan latihan secara teratur. Kriteria eksklusi jika terdapat gangguan kognisi, kardiovaskular yang belum terkontrol, kor pulmonal, neuromuskuloskeletal yang mengganggu fungsi berjalan. Kriteria dropout, tidak latihan 4 kali berturut-turut, mengalami eksaserbasi, dan menolak melanjutkan penelitian. Analisis data, analisis bivariat menggunakan uji T berpasangan dan uji Wilcoxon untuk menganalisis pengaruh latihan terhadap variabel terikat. Analisis multivariat menggunakan uji one way ANOVA dilakukan dengan uji post hoc untuk melihat perbedaan hasil ketiga model latihan. Hasil dan pembahasan. Karakteristik subjek penelitian ini didominasi oleh laki-laki usia di atas 60 tahun karena faktor risiko merokok lebih tinggi 16 kali pada laki-laki dibanding perempuan dan prevalensi PPOK 2-3 kali lebih tinggi pada usia di atas 60 tahun. Subjek penelitian didominasi oleh GOLD B karena prevalensi 2 kali lebih banyak dibandingkan grup lain. Kategori GOLD B adalah pasien yang memiliki gejala bermakna tetapi eksaserbasi rendah sehingga sebagian besar pasien dapat berobat jalan di poli. Pengaruh latihan terapeutik terhadap kadar MDA plasma sebelum dan setelah latihan tidak berbeda bermakna di ketiga kelompok latihan, dapat terlihat pada tabel 2. Namun, terdapat perbedaan rata kadar MDA plasma antara latihan tipe 3 dengan tipe 1 dan tipe 3 dengan tipe 2. Penurunan kadar MDA plasma ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme oksidatif yang lebih efisien dan kapasitas sistem antioksidan endogen sebagai respon adaptasi latihan terapeutik. Merken dan kawan-kawan menyatakan bahwa pasien PPOK dapat merespon latihan dengan ditandai adanya penurunan kadar MDA plasma. Latihan intensitas rendah sedang dapat meningkatkan kapasitas antioksidan mioselular dengan menurunkan kadar SOR dan bila dilakukan rutin minimal 8 minggu, secara bertahap akan meningkatkan adaptasi sel serta memperbaiki kerusakan oksidatif yang telah terjadi. Pengaruh latihan terapeutik terhadap kadar GSH plasma sebelum dan setelah latihan, serta perbedaan rata kadar GSH tidak berbeda bermakna pada ketiga model latihan. GSH memiliki peran penting dalam katabolisme protein dan stres oksidatif yang disebabkan oleh latihan. Otot rangka meningkatkan pengambilan GSH dari plasma untuk mengimbangi terjadinya produksi SOR yang berlebihan setelah latihan fisik yang intens dan lama. Hal tersebut dapat menyebabkan kadar GSH pada plasma menurun. Pengaruh latihan terapeutik terhadap kadar laktat sebelum dan sesudah latihan tidak berbeda bermakna.
Namun, rata kelelahan otot yang diukur dengan kadar laktat berbeda bermakna pada ketiga kelompok latihan. Kelompok yang menunjukkan berbeda bermakna adalah model latihan tipe 1 dengan tipe 2, model latihan tipe 2 dengan tipe 3, yang terlihat pada tabel 6. Peningkatan konsentrasi laktat darah bergantung pada keseimbangan antara produksi dan degradasi laktat yang menyebabkan kadar laktat sangat tinggi pada sebagian besar pasien PPOK. Asam laktat yang terbentuk pada latihan adalah respon protektif produksi energi untuk mencegah asidosis dan bukan hanya sebagai tanda kelelahan otot, melainkan sumber energi untuk kontraksi otot melalui proses gluconeogenesis. Pada penelitian ini juga didapatkan penurunan skor skala Borg dan skor CAT lebih dari 2 pen di semua kelompok latihan. Hal ini menunjukkan terdapat perbaikan gejala klinis serta peningkatan kemampuan fungsional pasien. Pengaruh latihan terhadap kekuatan otot yang dapat dinilai dengan beban sendek sebelum dan setelah latihan, serta perbedaan rata beban kekuatan otot berbeda bermakna pada kedua kelompok latihan. Kekuatan otot yang didapatkan setelah latihan beban disebabkan karena adanya adaptasi neuromuskular melalui proses rekrutmen unit motorik. Adaptasi fisiologis otot skeletal setelah latihan penguatan otot terjadi perubahan baik dalam jumlah, tipe, besar, dan metabolisme pada serat otot. Perubahan tipe serat otot dari tipe serat 2X menjadi 2A ini menyebabkan otot menjadi oksidatif sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Pengaruh latihan terapeutik terhadap massa otot yang diukur dengan kadar kreatinin dan perbedaan rata kadar kreatinin tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok latihan. Penurunan massa otot pada pasien PPOK terjadi akibat atrofi yang disebabkan peningkatan apoptosis sebagai dampak inflamasi sistemik. Inflamasi sistemik dan stres oksidatif menimbulkan ketidakseimbangan antara sintesis protein dan degradasi protein yang menyebabkan hilangnya massa otot dan menghambat pembentukan massa otot, sehingga otot mudah mengalami kelelahan dan peningkatan kekuatan otot tidak selalu diikuti dengan peningkatan dari massa otot. Pengaruh latihan terapeutik terhadap kecepatan berjalan berbeda bermakna, namun perbedaan rata kecepatan berjalan didapatkan tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok latihan. Kecepatan berjalan akan meningkat seiring dengan tinggi badan, kekuatan otot tungkai bawah, VO2 max, dan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia dan status kesehatan yang buruk. Latihan terapeutik pada tiap individu dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai bawah sehingga meningkatkan kecepatan berjalan pada pasien PPOK. Latihan pernafasan dapat meningkatkan kecepatan berjalan dengan memperbaiki ventilasi dan mengurangi sesak melalui penurunan kerja pernafasan dan peningkatan saturasi oksigen. Simpulan, model latihan terapeutik tidak terbukti menurunkan kadar MDA dan meningkatkan kadar GSA plasma darah. Model latihan terapeutik tidak terbukti menurunkan kelelahan otot pada pasien PPOK stabil. Model latihan terapeutik terbukti meningkatkan kekuatan otot dan tidak terbukti meningkatkan massa otot pada pasien PPOK stabil. Model latihan terapeutik terbukti meningkatkan kecepatan berjalan pada pasien PPOK stabil. Terdapat perbedaan delta kadar MDA plasma model latihan tipe 1 dan tipe 2 dibandingkan dengan latihan tipe 3. Tidak terdapat perbedaan delta kadar GSH plasma di ketiga tipe latihan pada pasien PPOK stabil. Terdapat perbedaan delta kekuatan otot, namun tidak terdapat perbedaan delta massa otot sebelum dan setelah latihan di ketiga tipe latihan pada pasien PPOK stabil. Tidak terdapat perbedaan delta kecepatan berjalan sebelum dan setelah latihan di ketiga tipe latihan pada pasien PPOK stabil. Saran, model latihan terapeutik aman dan efektif dilakukan mandiri sebagai home-based training. Model latihan tipe 2 sangat disarankan untuk menurunkan kadar MDA plasma, meningkatkan kadar GSH plasma, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan berjalan pada pasien PPOK stabil. Model latihan tipe 1 dapat menurunkan kadar MDA plasma, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan berjalan, dan latihan tipe 3 dapat menurunkan kelelahan otot serta meningkatkan kecepatan berjalan pada pasien PPOK stabil.
menggunakan ultrasonografi untuk melihat pengaruh latihan terapeutik terhadap ketebalan dan diameter otot tungkai bawah, menganalisis pengaruh nutrisi dan farmakologi terhadap tingkat stres oksidatif, serta menganalisis pengaruh latihan terapeutik terhadap biomarker stres oksidatif lainnya pada pasien PPOK stabil, menganalisis peningkatan kombinasi frekuensi, repetisi, dan set rest sesuai prinsip latihan overload pada pasien PPOK stabil. Mengukur status kesehatan dan kualitas hidup menggunakan kuesioner St. George Respiratory Questionnaire atau SGRQ dan SF36. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Tresia Francisca Uliana Tambungan, SPKFR Konsultan. Baiklah, sebelum saya minta kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya, saya ingin bertanya dulu, apakah Anda siap untuk menerima pertanyaan sanggahan dari para penguji? Siap, Prof. Terima kasih. Baik, pada kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Suhendro. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Tresia dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan temuan latihan 1 merupakan latihan dengan intensitas rendah, latihan 2 merupakan latihan dengan intensitas sedang, dan yang ketiga adalah latihan kontrol pernapasan. Pertanyaan saya begini, apabila seorang pasien PPOK dengan derajat penyakit yang berbeda-beda datang ke dokter, bagaimana cara memilih jenis latihan yang terbaik dan yang dianjurkan untuk pasien dengan derajat penyakit yang berbeda-beda? Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan apabila ketiga jenis latihan tersebut diimplementasi kepada pasien PPOK dengan derajat penyakit yang berbeda-beda? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari ketiga model latihan ini akan memberikan keuntungan yang berbeda-beda, tetapi tetap bermanfaat, terutama pada pasien PPOK stabil. Latihan dengan intensitas rendah, di mana diberikan dengan beban 50%, sedangkan latihan intensitas sedang dengan beban 75%, dan kontrol diberikan dengan kontrol pernafasan. Untuk dapat memilih apakah pasien dapat diberikan latihan, baik itu dari tipe 1, tipe 2, atau dengan kontrol pernafasan, perlu dilakukan uji latih pada pasien tersebut. Dari uji latih ini kita dapat melihat hasil yang didapatkan untuk dapat menentukan apakah pasien dapat masuk ke dalam latihan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Karena dari hasil uji latih ini tidak hanya melihat kapasitas fungsional yang nanti akan didapatkan dari pasien, namun kita juga bisa melihat dari skala Borg yang kita berikan kepada pasien, sehingga kita dapat menentukan tingkat kelelahan pasien setelah dilakukan uji latih, dan dari kedua hal inilah kita dapat memilih pada pasien tersebut apakah dia bisa masuk ke dalam latihan tipe 1, latihan tipe 2, atau kontrol pernafasan. Selanjutnya, apakah kelebihan dan kekurangan bila diimplementasikan pada semua pasien PPOK stabil? Dari tiap tipe latihan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk latihan tipe 1 dengan intensitas yang rendah, ini dari hasil penelitian akan didapatkan penurunan dari kadar MDA. Namun, penurunan kadar MDA dari latihan tipe 1 memang tidak sebesar dengan penurunan kadar MDA dari latihan tipe 2. Hal ini terkait dari intensitas atau beban yang diberikan berbeda. Sedangkan untuk latihan tipe 2 akan memberikan kelebihan antara lain penurunan kadar MDA yang lebih tinggi, peningkatan kadar GSH, peningkatan kekuatan otot, serta kecepatan berjalan.
Sedangkan pada latihan tipe 3, yaitu latihan kontrol pernafasan, ini akan memberikan manfaat, yaitu dapat mengurangi kelelahan otot serta dapat meningkatkan kecepatan berjalan. Sehingga untuk implementasi kepada berdasarkan klasifikasi pasien PPOK tentu dilihat dari derajatnya. Sebagai saran, untuk pasien PPOK derajat sangat berat, dapat diberikan pada awalnya adalah dengan latihan kontrol pernafasan. Setelah dilakukan dan diberikan selama 1 bulan atau 4 minggu, kita lakukan evaluasi dengan uji latih, kita akan menilai apakah pasien tersebut dapat diberikan selanjutnya dengan latihan tipe 1. Demikian Profesor Hendro, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup, Prof. Ari. Terima kasih Profesor Hendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Murdani Abdullah, sebenarnya kita dalam konsultan kasus dermatologi untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Silakan Prof. Murdani. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan FKUI, Profesor Ari Fahri Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat kepada Dr. Tresia Francisca Uliana Tambunan yang telah menyelesaikan penelitian klinis ini dan telah menyampaikan hasilnya di sidang terbuka pagi ini. Saya beruntung mengikuti penelitian ini sejak awal dan saya menyaksikan kesungguhan usaha saudara untuk mendapatkan jumlah subjek yang dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Namun kita memaklumi saat pandemi seperti ini, jadi tantangan baru bagi semua penelitian, khususnya penelitian dengan subjek manusia dan subjek pasien. Dan saya melihat bahwa setelah usaha maksimal yang dilakukan, kita masih mendapatkan jumlah subjek yang jumlahnya tidak mencapai jumlah sampel minimal yang diperlukan sesuai dengan hitungan sebelumnya. Hal ini tentu saja bisa memengaruhi power dari penelitian yang saudara lakukan. Beberapa hal yang sering dilakukan oleh peneliti dalam menghadapi kondisi seperti ini, dan antaranya adalah melakukan rekalkulasi jumlah sampel berdasarkan data yang sudah didapatkan dan beberapa usaha lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana saudara menyikapi kemungkinan perubahan power penelitian yang bisa terjadi pada penelitian saudara di era pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Murdani Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Terkait power yang rendah karena jumlah subjek yang terbatas, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan ulang power retrospektif dari tiap-tiap outcome penelitian. Perhitungan untuk menentukan power dari besar sampel masing-masing variabel terikat menggunakan metode simulasi Monte Carlo, di mana simulasi Monte Carlo ini adalah simulasi resampling yang menemukan nilai mendekati nilai sesungguhnya. Simulasi Monte Carlo ini akan melihat atau akan menilai apa yang terjadi berdasarkan distribusi dari data sampling. Simulasi Monte Carlo akan menghasilkan distribusi kemungkinan dari nilai hasil. Dengan menggunakan distribusi probabilitas, variabel outcome dapat memiliki probabilitas yang berbeda dari hasil yang berbeda. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang paling mendekati nilai sesungguhnya. Pada penelitian ini dilakukan 1000 kali resampling pada masing-masing variabel outcome. Terima kasih. Terima kasih, saya puas dengan jawaban saudara. Terima kasih, Prof. Ari. Terima kasih, Prof. Murdani. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Dewi Rawati SMS AIFM untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Dewi. Terima kasih, Ketua Sidang. Pertama-tama tentu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Tresia yang sejak awal penelitian sudah menghubungi saya, kemudian berkonsultasi dan tidak lelah-lelahnya
berusaha memperbaiki penulisan disertasinya sehingga sampai akhirnya hari ini dapat menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, sebagaimana biasa tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya untuk diklarifikasi lebih lanjut. Pada penelitian Dr. Tre, parameter yang digunakan untuk menilai kelelahan adalah salah satunya adalah pengukuran asam laktat. Nah, kemudian dari hasil penelitian saudara didapatkan perbedaan ya rata-rata kelelahan otot yang diukur melalui kadar laktat ini pada ketiga kelompok latihan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari nilai besaran asam laktat itu sebetulnya masih jauh di bawah ambang laktat kelelahan ya, yang biasanya kurang, jadi di sini masih kurang dari 4 milimol per liter. Jadi sebenarnya apa makna peningkatan asam laktat pada ketiga tipe latihan? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah latihan pernafasan terbukti menurunkan kadar laktat, jadi mengurangi kelelahan ya dan meningkatkan kecepatan berjalan. Sedangkan latihan 1 dan 2 itu lebih meningkatkan kekuatan otot. Nah, bagaimana pendapat Dr. Trisha apabila diberikan latihan gabungan antara latihan pernapasan dengan latihan tipe 1 atau tipe 2? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Dewi Irawati, MS AIFM. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Makna peningkatan asam laktat pada ketiga tipe latihan memperlihatkan bahwa pasien subjek PPOK dengan peradangan pada paru dan adanya inflamasi sistemik menyebabkan terjadinya disfungsi otot skeletal. Disfungsi otot skeletal ini akibat degradasi protein dan perubahan dari tipe serat otot yang menyebabkan ketahanan otot berkurang, sehingga akan terbentuk asidosis yang lebih awal walaupun belum mencapai ambang laktat. Pada pasien PPOK ini sudah mengalami kelelahan. Sehingga memang kadar laktat yang didapatkan nilainya belum sampai dengan nilai ambang laktat yaitu 4 milimol. Kelelahan yang diukur pada pasien PPOK di sini adalah dengan menggunakan juga adalah skala Borg. Sehingga kadar laktat yang meningkat pada pasien PPOK tidak selalu menandakan kelelahan, karena dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat kita lihat dari perubahan atau kenaikan dari nilai skala Borg. Selanjutnya, latihan pernafasan apabila dikombinasi dengan latihan tipe 1 dan tipe 2. Latihan pernafasan ini atau latihan tipe 3 yaitu kontrol pernafasan, ini memperbaiki ventilasi dari paru dan akan meningkatkan kapasitas vital paru serta menurunkan kerja pernafasan. Sehingga pada latihan tipe 3 ini pasien akan mengalami penurunan dari sesak nafas yang tentunya juga akan dapat dilihat dari perubahan nilai skala Borg. Apabila latihan tipe 3 ini digabungkan dengan latihan tipe 1 ataupun dengan latihan tipe 2, tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik karena adanya kombinasi latihan tersebut. Namun, untuk pemilihan kombinasi antara latihan pernapasan dengan latihan intensitas, baik intensitas yang rendah ataupun dengan intensitas yang sedang, perlu tetap dilihat dari derajat keparahan penyakit PPOK tersebut. Sehingga pemilihannya nanti bisa lebih efektif dan tentunya bisa safety pada pasien-pasien PPOK, terutama pada pasien PPOK stabil yang derajat berat atau sangat berat. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Dr. Trisha atas jawabannya. Terima kasih, Bapak Ketua. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Budi Antariksa, Fellow Konsultan PhD untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Dr. Budi. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ada 3 pertanyaan. Satu, untuk pemberian latihan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, seberapa lama dapat kita berikan atau lakukan untuk menilai perbaikan pada pasien PPOK ini? Karena pada pasien PPOK yang paling penting adalah kemampuan dalam melakukan aktivitas.
pada pasien PPOK juga kita tahu bahwa struktur parunya akan tetap terjadi penurunan dari fungsi parunya. Tentunya akan dalam hal aktivitas akan sangat membantu pasien PPOK. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Budi Antariksa, spesialis paru PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Latihan terapeutik akan memberikan dampak pada sistem kardiorespirasi dan sistem muskuloskeletal selama 4 minggu pada orang normal. Pada pasien PPOK, respon adaptasi latihan akan berbeda, tergantung dari derajat keparahan penyakit PPOK tersebut. Pasien PPOK derajat ringan atau sedang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan manfaat dari latihan terapeutik. Sedangkan pada pasien PPOK derajat berat dan sangat berat membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan untuk mendapatkan latihan terapeutik. Namun pada penelitian ini yang dilakukan selama 8 minggu atau 2 bulan dengan klasifikasi PPOK ringan sedang berat, didapatkan perbaikan gejala klinis dan perbaikan status kesehatan yang dinilai dari skala Borg dan CAT score. Baik. Berarti nilainya dengan skala Borg dan CAT score ya, Dok ya? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang paling akurat antara Borg dengan CAT score? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Budi Antariksa, spesialis penyakit dalam PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Skala Borg adalah skala yang membuat keluhan sesak menjadi sesuatu yang dapat diukur. Sehingga skala Borg ini direkomendasikan sebagai indikator untuk mengevaluasi sesak dan kelelahan, terutama terhadap respon latihan. Skala Borg dapat digunakan juga pada pasien PPOK sebagai terminasi latihan. Sedangkan CAT score ini adalah kuesioner yang sudah tervalidasi dan terstandarisasi yang digunakan untuk menilai status kesehatan pasien dengan mengukur dampak penyakit PPOK pada seseorang dan bagaimana penyakit tersebut dapat berubah seiring waktu. CAT score ini dapat digunakan bersama-sama dengan spirometri dalam penilaian klinis pasien PPOK untuk mengetahui apakah penata laksanaannya sudah optimal dan membantu dalam memonitoring efek terapi. Sehingga penggunaan skala Borg dengan CAT score ini dapat dipisahkan. Untuk latihan, kita dapat menggunakan skala Borg pada pasien PPOK karena ini adalah skala yang dapat menjadi panduan untuk pasien untuk melihat kemampuan dia dalam melakukan latihan dan untuk menterminasi apabila memang sudah terjadi kelelahan. Sedangkan CAT score ini secara keseluruhan untuk melihat gejala klinis yang sudah didapatkan pada pasien setelah dia melakukan latihan sehingga dapat termonitoring dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Baik. Dr. Tresia, dalam kondisi pandemi ini tentunya ada masalah, tapi juga memberikan suatu kesempatan bagi Dr. Tresia untuk bisa melakukan program-program fisioterapi pada pasien-pasien pada saat pandemi. Nah, anjurannya bagaimana untuk pada keadaan pandemi ini untuk mengajarkan pada mereka? Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Budi Antariksa, spesialis paru PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Model latihan terapeutik yang dirancang ini memang sebagai home-based training. Sehingga harapannya latihan ini memang dapat dilakukan mandiri oleh pasien di rumah. Namun tentunya kita tetap harus melihat aspek patient safety pada pasien ini. Sehingga untuk dosis peresepan latihan akan diberikan berdasarkan hasil uji latih yang dilakukan di institusi dan diawasi oleh dokter. Selanjutnya, hasil uji latih yang akan menjadi dosis peresepan latihan yang akan kita berikan kepada pasien ini dapat diaplikasikan pada pasien di rumah, tentunya dengan monitoring dari dokter melalui telerehabilitasi. Seperti kita ketahui saat pandemi COVID-19 ini memang sedikit sekali atau berkurang sekali pasien yang mau untuk datang ke institusi. Inilah salah satu
rancangan yang dibuat agar latihan ini bisa menjadi home based training dan latihan ini tetap patient safety atau aman yang dilakukan pada pasien di rumah. Nah, bagaimana kita mengajarkan mengedukasinya? Tentunya anjuran yang saya sarankan adalah kita memberikan video yang dapat dilakukan pada pasien sebagai contoh di rumah. Nah, dan tidak lupa juga kita melakukan monitoring dan evaluasi, dan memang pada waktunya 4 minggu kita akan minta kembali lagi pasien untuk datang untuk kita lakukan lakukan uji latih sehingga nanti terjadi diberikan peningkatan peresepan dosis latihan selanjutnya agar manfaat latihan terapeutik ini sangat bermakna pada pasien PPOK stabil. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tresia. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Terima kasih Dr. Budi. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Angga Rondang S. Sugianto S. Master of Science PhD untuk mengajukan pertanyaan Angga. Silakan Prof. Rondang. Terima kasih Ketua Sidang. Dr. Tresia, saya termasuk di antara yang begitu banyak sangat berbangga, bersuka cita atas apa yang Anda sudah prestasikan selama ini. Dan ini saya bisa lakukan karena apa? Saya sudah mengikuti perkembangan Anda mulai dari awal yang begitu tekun mau mempelajari apa yang begitu lama sudah Anda pelajari dulu yang sangat basic di dalam ilmu kedokteran seperti stres oksidatif. Anda belajar juga lagi metabolisme, apa kreatinin, GSH dan sebagainya. Baiklah. Saya mau bertanya pada Anda sesuatu yang sederhana, yang saya kira ingin diketahui banyak orang. Karena pasien Anda yang merupakan subjek penelitian Anda itu susah bernapas dalam arti tidak bisa mendapat secara bebas udara, menghirup udara. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan para pasien ini mengalami penurunan aktivitas, kemampuan untuk beraktivitas, bahkan untuk kegiatan mereka sehari-hari yang biasa-biasa saja. Pertanyaan saya, apa hubungan seseorang tidak bebas, tidak leluasa menghirup udara bebas, lalu mengalami penurunan energi yang dia peroleh sehari-hari sehingga mengurangi kemampuannya beraktivitas melakukan kegiatannya. Apakah ada hubungannya barangkali kurang menghirup udara bebas mempengaruhi nafsu makan, gizi yang masuk kurang, lalu energi turun kurang, dan saya mau dengar dari Anda. Silakan Dr. Tresia. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Angga Rondang R. Sugianto S. MSc PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pasien PPOK yang mengalami gangguan untuk menghirup udara secara bebas sesungguhnya mengalami kekurangan faktor yang sangat penting dalam udara, yaitu oksigen. Kenapa penurunan oksigen dapat menurunkan aktivitas sehari-hari? Apakah tadi dapat mempengaruhi ke nafsu makan yang berkurang atau mungkin juga karena asupan makanannya? Gizi atau nutrisi yang dikonsumsi setelah masuk ke dalam sel akan mengalami metabolisme yang sebagian akan digunakan untuk energi antara lain pirufat. Metabolit masuk ke dalam subsel atau organel sel yaitu mitokondria. Mitokondria inilah generator yang membangkitkan energi untuk sel dan seluruh tubuh. Metabolit akan mengalami oksidasi secara bertahap, melepaskan elektron dari komponen ke komponen, yaitu flavin, adenin, sistem sitokrom, dan akhirnya diterima oleh oksigen. Inilah yang dikenal dengan nama rantai pernapasan. Oksigen akan bermuatan negatif dan akan mengikat proton H+ membentuk air yang akan dilepaskan ke lingkungan. Inilah cara penyaluran dari elektron tersebut. Selama cukup oksigen, rantai pernafasan akan terus berlangsung.
Tahapan meneruskan elektron dari komponen ke komponen adalah proses eksergonik yang berarti melepaskan energi yang belum siap pakai. Energi ini digunakan untuk memfosforilisasi ADP dan fosfat membentuk ATP. Inilah energi yang siap digunakan untuk melakukan aktivitas. Nah, apa yang terjadi bila kekurangan oksigen? Kekurangan oksigen ini adalah hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu pada orang normal. Maka tubuh akan membatasi metabolit yang masuk ke mitokondria. Dengan demikian ATP juga akan berkurang untuk sementara. Keadaan yang lebih parah kita jumpai pada pasien PPOK, yaitu pada subjek penelitian ini. Dalam hal ini, kekurangan oksigen pada pasien PPOK terjadi terus-menerus. Akibatnya, elektron yang masuk tidak akan mampu dengan sempurna mereduksi oksigen, terbentuklah radikal oksigen, penyebab terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya inflamasi pada pasien PPOK. Yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperbaiki keadaan pasien dengan memberikan latihan yang menguatkan antara lain otot pernafasan agar dapat bisa lebih banyak menghirup udara yang mengandung oksigen. Jadi, mengapa oksigen itu penting? Karena oksigen digunakan pada proses pembentukan ATP, yaitu energi yang siap pakai, dan sedapat mungkin menekan stres oksidatif yang dapat menyebabkan inflamasi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Tresia. Saya mendengar jawaban Anda, dan seperti saya katakan, apa yang saya alami bersama Anda, saya sangat yakin Anda tidak berhenti di sini, Anda akan mengembangkan diri, karena kalau basic kuat, tentu yang dibangun di atasnya akan bisa kokoh, tinggi, dan selalu berkembang. Terima kasih, Dr. Tresia. Terima kasih, Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Rondang. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari UNER, Dr. Damayanti Tindu, SPFK FRK, konsultan untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Dr. Damayanti. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan. Selamat pagi, Dr. Tresia. Saya mengucapkan selamat untuk pencapaian Anda hari ini dan sangat berbangga melihat Anda berdiri di podium ini dan merupakan satu perjuangan panjang yang Anda jalani dan Anda tekun menjalaninya, dan itu membuat saya sangat bangga ya. Dalam perjalanan menjadi seorang dokter, Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi saluran bagi ilmu ini menjadi berkembang lebih pesat lagi. Jadi, tadi sudah banyak pertanyaan yang luar biasa dari para penguji sebelumnya, dari penyangga sebelumnya, yang saya ingin sebagai sesuatu yang Anda akan bawa dalam perkembangan Anda dan keinginan Anda untuk mengembangkan keilmuan ini. Bisakah Anda menyampaikan tentang aspek-aspek implementasi dari penelitian Anda ini, dari pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Silakan, Dr. Tresia. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Dr. Damayanti Tindu, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Implementasi ontologi pada penelitian ini adalah latihan terapeutik akan memperbaiki kapasitas fungsional pada pasien PPOK, di mana akan meningkatkan kapasitas fungsi kardiorespirasi pada pasien PPOK. Dan pada penelitian ini, latihan yang kita berikan adalah latihan jentera yang merupakan latihan aerobik yang akan meningkatkan fungsi kardiorespirasi pada pasien PPOK tersebut, sehingga apabila meningkatkan fungsi kardiorespirasinya akan meningkatkan kapasitas fungsionalnya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan implementasi epistemologi dari penelitian ini adalah dalam memberikan latihan, maka diperlukan prinsip-prinsip dari latihan. Latihan yang diberikan tentunya merupakan hasil dari uji latih
untuk menentukan dosis peresepan yang akan kita berikan. Uji latih yang dilakukan pada penelitian ini, terutama untuk meningkatkan fungsi kardiorespirasi, adalah dengan menggunakan uji jalan 6 menit, yang kemudian akan dikonversikan dalam tabel perkiraan beban jentera, dan ini akan diberikan sebagai dasar untuk latihan, kemudian akan dilakukan evaluasi setiap 4 minggu untuk menyesuaikan intensitas latihan jentera ke 4 minggu selanjutnya. Sehingga dalam setiap tahapan peningkatan untuk beban tentu harus didasari dengan hasil uji latih. Prinsip latihan yang penting adalah pemberian frekuensi, pemberian intensitas, serta waktu dan jenis latihan yang kita berikan kepada pasien. Pada penelitian ini, peningkatan intensitas dan peningkatan waktu latihan pada latihan jentera dan penguatan otot diberikan, di mana intensitas yang diberikan akan dievaluasi setiap akhir bulan, kemudian akan ditingkatkan, dan ini akan menjadi dosis yang baru pada pasien untuk dia melanjutkan latihan selanjutnya. Sehingga bila dinilai adanya peningkatan kebugaran pada pasien PPOK yang diberi latihan terapeutik. Ini juga merupakan salah satu prinsip latihan overload yang kita berikan pada pasien PPOK, tentunya dengan memperhatikan segi dari patient safety pada pasien PPOK ini. Sehingga pemantauan atau monitoring, baik itu vital sign, saturasi oksigen, dan skala Borg pada pasien PPOK merupakan parameter yang penting harus dilakukan di dalam setiap memberikan latihan, baik itu latihan jentera atau aerobik, dan juga latihan penguatan otot. Implementasi aksiologi dari penelitian ini adalah selain latihan terapeutik tadi dapat meningkatkan kapasitas fungsional kardiorespirasi pasien, tentunya kita memperhatikan pengaruh latihan itu terhadap kadar stres oksidatif yang dinilai pada penelitian ini. Selain itu juga kita melihat kelelahan otot, kekuatan otot, dan kecepatan berjalan. Sehingga dari keempat outcome ini, di masa yang akan datang, mungkin perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengaruh latihan terapeutik, mungkin tidak hanya stres oksidatif, tetapi juga aspek lainnya, atau penanda stres oksidatif lainnya. Pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap kadar stres oksidatif, yaitu kadar MDA dan GSH. Mungkin diperlukan penelitian lanjut menilai penanda stres oksidatif dengan T-bars atau ya hal yang lainnya, sehingga akan mendapatkan lebih dalam lagi aspek dari sistemik yang terjadi pada pasien PPOK bila diberikan latihan terapeutik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Dr. Trisia. Saya puas, Bapak Pimpinan Sidang. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, waktu kita ada sekitar 13 menit lagi, dan ini misalkan dua penguji ya yang kebetulan promotor dari Promovenda. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Susan Manuel, Dermatologi Konsultan, untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Prof. Susan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak Dekan FKUI. Pertama-tama saya juga ucapkan selamat kepada Dr. Trisia dan keluarga yang sudah berhasil maju pada ujian promosi. Saya percaya bahwa keberhasilan Dr. Trisia tidak lepas dari dukungan dan doa seluruh keluarga. Saya akan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, hasil penelitian ini tidak didapatkan perbedaan bermakna terhadap kadar MDA plasma dan kadar GSH awal sebelum latihan dan setelah latihan ke-24. Namun, dari hasil penelitian ini didapatkan model latihan terapeutik kedua cenderung menurunkan kadar MDA lebih tinggi daripada tipe 1, bahkan pada tipe 3 terlihat peningkatan MDA. Begitu pula dengan kadar GSH, kita lihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan GSH pada tipe 2, tetapi terjadi kecenderungan penurunan GSH pada tipe 1 dan 3. Mohon Dr. Trisia menjelaskan hasil penelitian ini. Kemudian pertanyaan kedua, salah satu hipotesis penelitian ini, model latihan terapeutik akan menurunkan kelelahan otot pada pasien PPOK stabil. Jadi kita harapkan terjadi penurunan kadar asam laktat.
Tetapi dari hasil penelitian ini justru didapatkan kecenderungan peningkatan kadar laktat pada kelompok latihan tipe 1 dan 2, sedangkan kecenderungan penurunan kadar laktat terjadi pada kelompok 3 yang hanya mendapatkan latihan pernapasan. Mohon Dr. Tresya menjelaskan hasil penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Susana Immanuel, spesialis patologi klinik konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Kadar MDA yang menurun dan kadar GSH yang meningkat lebih banyak pada latihan tipe 2 disebabkan karena adanya peningkatan metabolisme oksidatif yang lebih efisien dan kapasitas sistem antioksidan endogen sebagai respon adaptasi latihan terapeutik. Intensitas latihan pada tipe 2 adalah 75% dari uji latih. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan kapasitas antioksidan mioselular dengan membantu menurunkan kadar SOR lebih banyak dibandingkan dengan latihan tipe 1 yang intensitasnya 50% dari uji latih. Jika latihan ini dilakukan secara terus-menerus, dapat memperbaiki kerusakan oksidatif yang telah terjadi. Namun, latihan tipe 1 dapat menurunkan kadar MDA dan meningkatkan kadar GSH plasma setara dengan latihan tipe 2 jika durasi latihan yang dilakukan lebih lama. Sedangkan pada latihan tipe 3, peningkatan kadar MDA dan penurunan kadar GSH disebabkan karena latihan tersebut tidak cukup kuat untuk mengimbangi stres oksidatif yang telah terjadi pada pasien PPOK. Peningkatan kadar MDA dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penuaan secara fisiologis dan penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi yang banyak menyertai pada pasien PPOK. Kadar GSH memang yang diharapkan dari respon adaptasi latihan adalah peningkatan kadar GSH yang terlihat dari latihan tipe 2. Penurunan kadar GSH pada latihan tipe 1 dan latihan tipe 3 terjadi karena respon adaptasi terhadap latihan masih belum dapat mengimbangi stres oksidatif yang telah terjadi, sehingga peningkatan kadar GSH masih belum terlihat. Mekanisme peningkatan kadar laktat pada latihan tipe 1 dan tipe 2 terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi laktat darah selama latihan, dan ini bergantung pada keseimbangan antara produksi dan degradasi laktat yang menyebabkan kadar laktat lebih tinggi pada sebagian besar pasien PPOK. Peningkatan kadar laktat yang terjadi ini karena pada latihan tipe 1 dan tipe 2 dibutuhkan energi yang besar sesuai dengan intensitas yang diberikan. Asam laktat pada saat ini, asam laktat yang terbentuk pada latihan merupakan respon protektif produksi energi untuk mencegah terjadinya asidosis. Terbentuknya asam laktat saat ini bukan lagi merupakan hasil dari keterbatasan oksigen, melainkan dapat digunakan sebagai bahan utama untuk metabolisme aerobik dan mediator reaksi kimia antar sel. Jadi pada latihan yang intensitas yang lebih tinggi, peningkatan kecepatan transfer glukosa menjadi pirufat melalui proses glikolisis untuk membuat ATP, sehingga kelebihan pirufat yang tidak masuk ke mitokondria ini akan dirubah menjadi laktat yang kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar organ lain. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Tresya telah memberikan jawaban dengan sangat jelas. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Susan. Terakhir ini saya persilakan kepada Dr. Tirza Zetamin, spesialis KFR konsultan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Dr. Tirza. Ya, terima kasih kepada pimpinan sidang, ya, Bapak Dekan FKUI, Profesor Ari Varial, dan juga selamat kepada Dr. Tresya Francisca Uliana Tambunan, SPKWRK, yang telah mencapai sidang terbuka pada hari ini. Karena kita tahu, saya merasakan ya bahwa Dr. Tresya ulet, semangat, walaupun di masa pandemi, ya tadi sudah disebutkan banyak permasalahan, terutama pada sampel, ya. Sesuai dengan bidang dari Dr. Tresya dari divisi rehabilitasi respirasi.
Anda mencoba mengembangkan suatu rancangan model latihan terapeutik. Ya, pada pasien PPOK, baik itu terhadap stres oksidatif, kelelahan, kekuatan otot, serta kecepatan berjalan. Jadi memang Anda memang peneliti masuk dalam ranah ya kedokteran fisik dan rehabilitasi di sini. Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Tresia, kedepannya ini Dr. Tresia, ya pasti ada rencana dari Dr. Tresia, baik itu bagaimana implementasi terhadap pelayanan pasien, implementasi terhadap praktisi kedokteran, implementasi terhadap kebijakan pemerintah, dan bahkan untuk pengembangan dari profesi Dr. Tresia sendiri. Jadi saya ingin melihat mendengarkan goal jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah novelty. Ya, mungkin Dr. Tresia bisa mengulang kembali ya atas dasar apa ini novelty di luar negeri berdasarkan pengalaman Anda melakukan praktek ataukah berdasarkan jurnal dari Indonesia atau luar negeri Anda ataukah peneliti mengembangkan ini ya seperti itu. Dan juga kita mungkin sudah bersama-sama ya dengan pembimbing lain membuat model latihan. Tadi sudah ditanyakan oleh Dr. Maya, apa sesuai dengan prinsip latihan, tailor-made, overload, ya, specific interval. Tolong, coba Dr. Tresia mengungkapkan kembali bagaimana dari sisi overload-nya pada kelompok 2, kelompok 1. Ya, dan karena saya melihat dari sarannya Anda mengungkapkan ke depannya adalah bagaimana untuk repetisi, set rest, ya ini menjadi suatu apa ya, sesuatu peranan kita sebagai SPKFR membuat preskripsi latihan yang tepat untuk mencapai manfaat atau tujuan simpulan nantinya, tujuan khususnya. Kemudian yang ketiga, Dr. Tresia ini sudah masuk dalam ranah. Kita tahu selain diagnosis medis, ada diagnosis fungsional menggunakan International Classification of Functioning, Disability and Health. Kita tahu diagnosis medisnya adalah chronic obstructive pulmonary stabil. Saya ingin melihat Anda melakukan outcome measurement-nya, ini pasti berdasarkan body function, body structure. Ya, aktivitas participation-nya. Jadi mohon bisa menjelaskan korset dari PPOK ini. Ya, nanti Anda sarannya kan kualitas hidup juga ke depannya seperti itu ya. Jadi tolong dijelaskan. Mungkin yang terakhir mengenai per-sleep breathing ya. Dengan diafragma per-sleep breathing itu memang Anda mengatakan kelompok 3 itu akan menurunkan ini ya, meningkatkan kecepatan berjalan, menurunkan kekuatan otot seperti itu. Ya, coba jelaskan secara efek fisiologiknya. Begitu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Tirza Z. Tamin, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Goal jangka pendek latihan terapeutik ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung pada pasien PPOK sebagai home-based training dan dapat digunakan oleh rekan-rekan sejawat, khususnya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sedangkan goal jangka menengah diharapkan bahwa latihan terapeutik ini dapat dimasukkan ke dalam pedoman pelayanan dan tata laksana, terutama pada perhimpunan profesi dari pulmonologi dan juga perhimpunan profesi dari rehabilitasi medik, sehingga pedoman pelayanan ini dapat diaplikasikan kepada pasien-pasien PPOK, terutama pada saat pandemik saat ini, di mana mereka tidak dapat latihan di institusi, sehingga dengan pemantauan, dengan telerehabilitasi, ini akan sangat membantu untuk dapat kedepannya mendapatkan manfaat pada pasien PPOK stabil. Sedangkan goal jangka panjang tentunya ini terkait dengan pemangku kebijakan pemerintah
bahwa latihan terapeutik ini dapat dijadikan panduan pelayanan klinis untuk pasien PPOK. Sedangkan ke depannya adalah memang ingin melakukan penelitian yang lebih dalam lagi terkait dengan pengaruh latihan. Masih banyak aspek yang bisa diteliti dari stres oksidatif, seperti contoh adalah menggunakan T-bars. Sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk penelitian selanjutnya dan mungkin dapat dijadikan juga sebagai dasar nanti apakah latihan terapeutik ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar pada pasien PPOK stabil. Novelty ini dilakukan memang atas dasar ingin mengembangkan program latihan khususnya di divisi kardiorespirasi pada pasien PPOK. Seperti kita ketahui, pasien PPOK dengan usia tua dengan kondisi fisik yang terbatas ini menyebabkan compliance untuk melakukan latihan ke institusi sangat rendah. Untuk itu, novelty penelitian ini adalah latihan yang dijadikan sebagai home-based training yang safety yang dapat diterapkan pada pasien PPOK. Selama ini di literatur jurnal lain hanya membandingkan memang latihan intensitas tinggi terhadap latihan intensitas sedang pada pasien PPOK. Seperti kita ketahui, latihan dengan intensitas tinggi tidak selalu ditoleransi dengan baik oleh pasien PPOK. Untuk itulah penelitian ini dirancang agar pasien PPOK tetap bisa mendapatkan latihan dengan baik dan ditoleransi dengan baik tanpa harus melakukan latihan dengan intensitas tinggi. Penelitian ini memang dirancang tidak hanya mengikuti prinsip latihan yang sudah ada pada umumnya yang terdiri dari frekuensi, intensitas, durasi, dan jenis latihan, tetapi juga menggunakan prinsip overload. Prinsip overload yang digunakan adalah pada penelitian ini terkait dengan intensitas dan durasi, di mana intensitas yang akan kita berikan ini akan dinaikkan setiap 1 bulan atau 4 minggu dari hasil uji latih. Nah, kemudian hasil uji latih inilah yang akan menjadikan dasar untuk penentuan dosis selanjutnya. Selain itu, prinsip overload yang kedua juga menggunakan dari penguatan otot. Sehingga pada penelitian ini prinsip latihan dan prinsip overload sudah dilakukan untuk mendapatkan latihan yang efektif. Yang terakhir mengenai corset, memang penelitian ini dilihat dari body function, body structure, dan juga aktivitasnya. Dari body function kita tahu bahwa pada pasien PPOK terjadi masalah di fungsi respirasi, fungsi toleransi latihan, fungsi yang berhubungan dengan kardiorespirasi, dan fungsi endurance otot. Sedangkan dari body structure-nya kita tahu bahwa pada pasien PPOK ini sudah terjadi kerusakan di struktur paru yang tidak mungkin akan diperbaiki lagi dan juga bisa terjadi kerusakan pada sistem kardiovaskular. Sedangkan pada aktivitas dan partisipasi pada pasien PPOK ini akan mengganggu mobilitas pasien, mobilisasi pasien salah satunya adalah berjalan. Dan ini pun yang berhubungan tadi dengan mengapa per sleep breathing ini baik pada pasien PPOK dapat meningkatkan kecepatan berjalan. Karena dengan latihan kontrol pernafasan ini akan membantu pasien memperpanjang ekstaselasi dan mencegah terjadinya kolaps jalan nafas dengan mempertahankan tekanan jalan nafas yang positif. Sehingga latihan pernafasan akan membantu kapasitas vital paru, memaksimalkan proses difusi, meningkatkan perbaikan ventilasi dan pengembangan paru, sehingga akan mengurangi gejala sesak dan meningkatkan pengembangan pernafasan yang pada akhirnya ini akan membantu meningkatkan kecepatan berjalan pada pasien PPOK. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari Farial. Saya puas dengan jawaban dari Dr. Tricia. Terima kasih. Waktu habis, ujian selesai. Terima kasih kepada kandidat doktor, Dr. Tricia Francisca Uliana Tambunan, dan juga kepada para penguji, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam ujian promosi doktor ini. Ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan.
Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Teresia Francisca Uliana Tambunan, SPKFR Konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Angela BM Tulaar, SPKFR Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Teresia Francisca Uliana Tambunan, SPKFR Konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A IPK 3,8. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Angela BM Tulaar, SPKFR Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Angela. Terima kasih Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, SPPD KGEH, MMDP. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji KPSS 3, Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI, para co-promotor, dan para penguji, Dr. Teresia Francisca Uliana Tambunan, SPKFRK, keluarga yang berbahagia, suami, juga Prof. Karmel dan Ibu, para undangan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas karunia dan rahmat-Nya maka kita semua boleh berkumpul hari ini menyaksikan Dr. Teresia meraih tingkat akademi yang tertinggi, walaupun promosinya lewat virtual, tapi saya rasa tidak mengurangi maknanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dr. Teresia Francisca Uliana Tambunan, SPKFRK, yang setelah perjuangan berat melalui tantangan terutama pandemi COVID-19 yang membuat masalah sakit Dr. Teresia, dan terutama semua ini menyangkut mendapatkan peserta penelitian, kepatuhan mereka menyelesaikan sehingga terjadi drop out dan lain-lain yang semua mengacaukan proses penelitian, tetapi akhirnya dapat menyelesaikan semuanya pada hari ini. Tentu selamat juga kami ucapkan kepada suami Insinyur Tarimantan Sanberto Saragi MISM, anak-anak Jerol, Jofran, dan Jerome Saragi, Prof. Karmel dan Ibu, serta Bapak dan Ibu mertua, serta seluruh keluarga besar. Sedikit tentang Dr. Teresia yang kami sudah kenal sejak pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di FKUI sebagai seorang PPDS yang rajin dan ulet, dan juga berhasil meraih gelar dokter spesialisnya. Selain itu melanjutkan dan berupaya untuk mendapatkan gelar konsultan SPKFR, konsultan kardiorespirasi, dan akhirnya juga mengikuti pendidikan S3 dan membuat penelitian dan disertasi yang sesuai dengan subspesialis yang digelutinya. Sehingga kami yakin Dr. Teresia akan memperkuat jajaran baik konsultan SPKFR di Departemen FKUI maupun di Kolegium IKFR dan juga di Industri.
Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para kopromotor, Profesor Dr. Susana Immanuel, SPPKK, dan Dr. Tirsa Zetamin, SPKFRK. Juga kepada para penguji pembimbing, Profesor Dr. Rondang R. Sugianto, SMSC PhD, Dr. Damayanti Tindu, SPKFRK sebagai tamu, Profesor Dr. Murdani Abdullah, SPPD KGEH, yang juga banyak diganggu tentunya, terutama mengenai analisis statistiknya, kepada Profesor Dr. Dewi Irawati SMS AIFM dan Dr. Budi Antariksa SPPK PhD yang telah menyediakan waktu memberikan bimbingan yang sangat berharga. Semoga amal baiknya mendapat imbalan dan berkah berlimpah. Sebuah pesan kepada Dr. Tresya, hendaknya jangan berhenti melanjutkan hasrat untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, khususnya kedokteran fisik dan rehabilitasi, subspesialisasi KFR kardiorespirasi, dan tentunya tidak juga berhenti pada jenjang tertinggi untuk mendapatkan guru besarnya, dan membagikan ilmunya kepada sejawat demi kemajuan bersama serta kepentingan masyarakat tentunya dan pasien-pasien di Indonesia. Dan akhir kata, izinkan saya atas nama kopromotor dan para pembimbing memohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, kurang menyenangkan selama dalam pemberian bimbingan. Namun percayalah bahwa semuanya demi mencapai tujuan yang terbaik bagi Dr. Tresya Francisca Uliana Tambunan, SPKFRK, yang kita bisa saksikan pencapaiannya pada hari ini. Terima kasih terutama kepada Bapak Dekan yang telah bersedia memimpin acara ini. Terima kasih juga kepada semua KPS, S3 dan jajarannya, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara promosi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Prof. Angela. Tentu saya juga atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas mengucapkan selamat kepada Dr. Tresya Francisca Uliana Tambunan atas prestasinya hari ini meraih gelar doktor. Ya, saya rasa ini menjadi tambahan untuk teman-teman di program studi rehabilitasi medik. Baiklah, sebelum saya meneruskan, ada beberapa hal ini saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Bapak Abdurrahman Irsadi yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga CEO City Indonesia Bapak Batara Sianturi. Dan tadi saya sebutkan juga tentu ini tambahan tambahan tenaga ya, prodi untuk Prof. Dr. Wijaya Laksmi dalam untuk bidang IKFR ini, ya, mudah-mudahan ini jadi tambahan yang cukup signifikan ya sebagai staf pengajar dengan S3, dengan jabatan S3. Nah, saya menyampaikan juga statistik untuk FKUI secara keseluruhan. Sebenarnya saat ini ya FKUI RSCM kita untuk staf pengajar ini dosen tetap ini sudah mencapai 58,99% yang S3 ya. Kalau memang sebenarnya selain S3 juga kita lihat SP2, kalau untuk SP2 dan S3 ini total sudah mencapai 81,17%.
Ya, saya lihat di sini untuk Dr. Tresia, saya rasa ini nanti bisa segera berproses ya untuk jabatan fungsionalnya ya, karena dengan gelar doktor ini tentu ini perlu terus ditingkatkan ya untuk jabatan fungsional. Dan saya lihat juga Dr. Tresia juga membantu Rumah Sakit UI ya, mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan salah seorang doktor ya yang menjadi praktisi klinis di RSUI. Nah, untuk topiknya sendiri tadi saya rasa sekali lagi tentu kita harus mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh para peneliti ya dalam hal ini untuk bagaimana kita bisa mengembangkan model-model latihan terapeutik untuk pasien-pasien kita. Walaupun tadi kita sampaikan ada beberapa hal yang memang tidak terbukti, misalnya menurunkan kadar MDA dan di satu sisi juga meningkatkan kadar kesabaran darah pada pasien PPOK stabil. Tapi pada beberapa keadaan model latihan yang diciptakan tadi itu terbukti meningkatkan kekuatan otot pada pasien PPOK stabil. Jadi ini tentu memotivasi lagi untuk Dr. Tresia Francisca Uliana Tambunan untuk mengembangkan ya model-model terapeutik yang tentu bisa dibuktikan ya, walaupun bukan saja secara klinis bisa meningkatkan kekuatan otot, tapi juga secara biokimia seperti yang disampaikan oleh Prof. Rondang juga ternyata cukup signifikan. Saya rasa ini membuka peluang untuk terus bisa dilakukan riset-riset ke depan untuk bidang ini. Dan ya tentu saya juga sekali lagi mengucapkan selamat ya untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman di rehabilitasi medik ya, karena sekali lagi ini juga motivasi ya buat cabang ilmu ini, bukan saja di FKUI, saya rasa di seluruh Indonesia untuk juga terus bisa mengembangkan diri ya, melakukan riset dan juga tentu menghasilkan banyak dokter-dokter di kemudian hari. Jadi ini bisa memotivasi, menginspirasi buat para SPKFR lain di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya tentunya pertama kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Suhendro dan di dalam konsultan penyakit tropik infeksi yang selalu memotivasi ya, staf untuk para kandidat doktornya bisa menyelesaikan tepat waktu dan menghasilkan sesuatu dari produk disertasi yang dilakukan. Tentu juga dan kerjasama dari sekretaris program Dr. Harina. Dan pada kesempatan ini tentu saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Angela Bulaar ya, bimbingan beliau menghasilkan kandidat doktor hari ini, dan juga kepada co-promotor Profesor Susan dan juga Dr. Tirza Amin. Sekali lagi ini contoh misalnya Dr. Tirza ya pendidikan S3 dan terus juga membimbing junior-juniornya, dan begitu pun nanti tentu berharap Dr. Tirza juga membimbing lagi untuk junior-juniornya bisa meraih gelar doktor. Dan kepada anggota tim penguji, kepada Profesor Dr. Murdadi Abdullah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Dewi, Dr. Budi Antariksa, dan juga kepada guru kita ya, Profesor Dr. Anda Rondang Sugianto, terima kasih Prof. Dan juga secara khusus kepada penguji tamu kita dari staf pengajar ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Damayanti Tindu, SPKFR Konsultan, atas support dan dukungannya kepada kandidat dokter kita, Dr. Tresia. Ya, secara khusus tentu saya akan mengucapkan juga selamat kepada orang tua yang tercinta, ini Prof. Karmel Tambunan. Senang Prof, saya lihat Prof dan Ibu sehat ya, walaupun umur sudah hampir 80 ya Prof, tapi masih seger. Prof saya lihat, dan juga kepada Ibu Bapak dan Ibu mertua Pak Aprizon Saragi dan Ibu Nurmaida Sianturi. Ini sangat bahagia sekali
kita masih punya orang tua lengkap, punya mertua lengkap. Mudah-mudahan kita doakan ini Prof dan Ibu, itu juga Bapak Ibu mertua dari Dr. Tresia betul dalam keadaan sehat sehingga bisa menyaksikan lagi pencapaian-pencapaian berikutnya dari Dr. Tresia ini. Ya, jadi kita doakan demikian. Begitupun juga dengan suami, ya, terima kasih atas support dan dukungannya. Ya, saya rasa peran Bapak Tari Mantan Saragi ini, ST MISM ini luar biasa. Saya rasa untuk keberhasilan Dr. Trisa hari ini. Dan juga support dan dukungan dari Ananda ini Pak Ananda, Zerol Johannes Natando Saragi, Jofrantiardo Lido Paulus Saragi, dan juga Jeromi Matthew Romaid Saragi. Ya, ini tiga-tiganya hadir di sini mensupport Ibunda tercinta untuk meraih gelar doktor di pagi hari ini. Dan juga kepada kakak dan suami, Ibu Yanda Tambunan dan Timbul Pasaribu, dan juga kepada abang dan istri, Bapak Daniel Tambunan dan Nova Sihaan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada ujian terbuka ini. Ya, terima kasih juga untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Seperti biasa ada pantun yang saya sampaikan di sini. Tentu tetap pantun saya ini masih sekitar pasar karena saya berharap pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa keluar masuk pasar seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Jalan-jalan ke pasar Pramuka, beli jambu dan buah mangga. Selamat untuk Dr. Tresia Francisca, studi S3-nya membanggakan kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor bisa saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.